kami dari kelompok 3 akan berlatih coaching untuk tugas Rukol 2 modul 2.3. Dalam kasus yang pertama ini, saya Albar Haris berperan sebagai coach dan Ibu Siska Yuriska sebagai coach. Adapun kasus yang pertama ini adalah tentang seorang guru yang merasakan bersalah ketika kegiatan supervisi di kelas. Beliau mendapatkan teguran dari pengawas sekolah. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik dan sehat Pak semuanya, terima kasih. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apakah ada masalah? Itu Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah Pak. Namun saya bingung mau mengatakannya kemana. Kira-kira apa Pak Guru ada waktu? Mohon maaf ya Pak ya kalau seandainya saya mengganggu Bapak nih. Insya Allah ada waktu Bu, dan Ibu jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak ya sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, banyak pikiran, dan saya merasa tidak tenang gitu Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan keluh kesah saya Pak kepada Bapak. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang mungkin Ibu ingin dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Pak dari permasalahan saya. Baik Bu, mudah-mudahan dengan kegiatan kita nanti Ibu sendiri akan bisa mendapatkan solusi atau pemecahan masalahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahan seperti apa Bu yang Ibu ingin utarakan? Silakan diceritakan. Pak Guru ingat kan waktu beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya Pak. Nah waktu supervisi itu saya itu mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Oh, yang kemarin itu, insya Allah saya ingat tuh. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya masalah itu tidak serius sih Pak, serius banget gitu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya Bu? Yaitu Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses pembelajaran saya di kelas. Nah, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu tidak? Jadi sepertinya beliau itu Pak keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya sih menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber Pak. Nah, bisa dari buku, bisa referensi perpustakaan, dan banyak lagi. Bagi saya yang penting kan itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan itu kepada beliau, sepertinya beliau agak kurang berkenan atau tidak sependapat gitu Pak sama saya. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau demikian, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar?
seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai macam sumber ya Pak ya, seperti buku perpustakaan, menayangkan video-video, dan menggunakan pembelajaran interaktif lah dan menyenangkan gitu Pak untuk kelas. Bagus itu Bu. Terus mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks juga sebagai salah satu sumber belajar? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup gitu Pak, memudahkan para murid juga, dan murid-murid juga termotivasi sejauh ini saya pikir, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kan gitu Pak. Iya sih, sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui kan bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak ya, betul juga ya Pak. Kenapa saya nggak kepikiran sampai situ ya Pak ya? Dan selama ini menurut saya kan masih ada beberapa siswa itu yang belum berhasil, belajarnya masih kurang maksimal gitu Pak. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan buku sebagai sumber belajar. Iya Pak ya. Jadi saya pikir ada gunanya juga Pak ya, pakai buku teks pembelajaran. Ya. Betul Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Terus terang, saya tadinya merasa agak tidak nyaman. Nah, tapi sekarang sudah enakan, sudah nyaman. Nah, tapi sedikit masih ada Pak yang mengganjal dalam hati saya. Satu hal yang menurut saya masih resah gitu Pak. Sehingga kepikiran terus nih saat ini nih, sampai ke bawah-bawah ke rumah juga kepikiran Pak. Sehingga akibatnya pekerjaan saya juga terhambat gara-gara ini Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya Pak, yang membuat saya resah ini, tidak nyaman ini adalah karena Bapak pengawas itu Pak menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Pak. Jadi saya ini kayak takut nantinya akan ada masalah di kemudian hari Pak, gara-gara masalah ini. Oh begitu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan nih, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah iya Pak, begitu. Nah kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Jadi menurut saya begini, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti nih misalnya ya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin kok pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama nih, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan ada solusinya gitu Pak. Wah, sebuah rencana yang bagus itu Bu. Lalu kira-kira apakah ada hal masih yang ingin Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya akan menemui Pak Pengawas, dan saya juga akan meminta maaf Pak kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran kedepannya itu juga akan saya mulai menggunakan buku teks Pak. Dan di samping itu juga saya juga bisa meminta saran kepada Pak Pengawas Pak mengenai bagaimana sih menjalankan proses pembelajaran yang baik itu Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya?
Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks dan untuk sebagai salah satu sumber belajar saya nantinya Pak dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Nah, karena siswa sudah merasa nyaman Pak dengan cara tersebut, jadi sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar murid saya juga Pak. Wah, sungguh luar biasa itu, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak jika sekarang saya sudah merasa lega gitu Pak, karena jujur saya itu takut salah-salah Pak dalam mengambil langkah atau mengambil keputusan tentang penyelesaian masalah ini Pak, apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak. Saya takut nanti malah tambah parah dan melebar Pak nantinya. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang loh dan bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melakukan atau menjalankan rencana? Adakah batasan deadline waktunya? Iya baik Pak. Jadi mengenai hal itu nanti secepatnya saya akan eksekusi tetap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum. Nah kemudian saya juga mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tadi Pak tentang penggunaan kuteks. Itu Pak. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Pak, akankah berusaha dengan berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang. Iya, amin ya rabbal alamin ya Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Pak, baik saran-saran maupun masukan dari Bapak. Sehingga sekarang saya sudah merasa enakan dan lega Pak ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf ya Pak ya, kebetulan saya juga ada janji nih dengan murid, dengan wali murid juga. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara Pak nanti pada hari Senin. Jadi izin permisi Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baik, selanjutnya pada skenario kasus kedua di kelompok kami dengan coach saya sendiri Siska Yulisa dan coach Bapak Albar Haris. Nah, dalam kasus ini yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, murid tersebut juga menganggap bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Kami akan melakukan coaching model Tirta. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap Alba dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya Alba. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dan juga semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Kira-kira nih Albar keberatan apa tidak nih jika kita nih sering ngobrol sebentar? Ada yang ingin ibu tanyakan sama kamu, nak? Oh gitu Bu, kebetulan sekali. Saya ada hal yang ingin disampaikan kepada Ibu. Tapi sebelum itu saya mau menjemput Ade dulu, dan sekarang masih nungguin Ade selesai latihan drama. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Baiklah kalau begitu, mari ke ruangan ibu aja biar santai ngobrolnya, nak ya. Baik Bu, mari. Albar, akhir-akhir ini ibu lihat kamu sering ada yang sering seperti melamun, apa ada yang sering dirisaukan atau kira-kira apa ada masalah, nak? Kalau ada masalah coba sampaikan ke ibu sebagai wali kelas dan juga sebagai orang tua kamu di sekolah ini. Iya sih Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Terima kasih Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut kamu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan apa sih yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Bu, sebenarnya saya agak malu menceritakan, namun daripada membuat saya semakin gak nyaman, baiklah saya akan cerita, agar saya bisa tenang dan pulang belajar. Oh begitu, silakan kamu bercerita dan kamu tak perlu khawatir karena ibu adalah orang tua di sekolah ini ya, orang tuamu di sekolah ini. Jadi kamu gak perlu khawatir atau malu-malu sama ibu ya, silakan cerita aja, nak. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa nggak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran IPA. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman, nak? Terus terang, guru IPA kami membuka les privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut privat. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih dari saya. Oh gitu. Terus kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-teman kamu yang lain? Begini loh Bu, kalau hari Minggu kan saya harus bantu mama jualan baju di pasar. Sebab saya kan anak yatim dan anak yang tertua lagi. Jadi kasihan mama kalau saya tidak bantu berjualan. Oh gitu. Terus kamu sudah menyampaikan hal itu kepada guru IPA kamu, nak? Sudah Bu, dan kata gurunya juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa nggak enak dan sedikit merasa tersinggir. Terus kira-kira apa kata dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir? Sebenarnya nggak ada sih Bu, cuma saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat nggak nyaman dalam belajar. Kemarin aja nilai IPA saya jatuh. Oh gitu. Sekarang jelas ya, faktanya guru IPA itu tidak menyindir, nak. Kamu aja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu terus malas belajar sehingga nilai kamu jadi rendah. Iya sih Bu, memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar sebab keasikan nonton. Habis kalau ingat guru tersebut perasaan jadi malas. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan Albar saja. Berarti kira-kira apa yang akan Albar lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana Albar menyelesaikan permasalahan ini? Iya sih Bu, kalau dipikir-pikir itu hanya perasaan saya saja. Baik Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira gimana caranya ya Bu agar saya bisa konsentrasi dalam belajar? Nah, kamu bisa melakukan
teknik melatih kesadaran diri, atau dikenal dengan istilah mindfulness. Nah, jadi kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti sejenak. Maksudnya itu menghentikan aktivitas dulu, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi dan belajar dengan tenang, gitu sebelum memulai pelajaran. Iya Bu, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan dan paparkan tadi. Dan saya juga akan berusaha lebih rajin lagi dalam pelajaran IPA. Bagus, Ibu yakin kamu pasti bisa, dan Ibu yakin ya nilai IPA kamu ke depannya nanti akan lebih baik lagi ya. Percaya bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang sangat bersemangat dalam belajar. Oke Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya sekarang bisa plong. Depannya insya Allah saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Ibu ini adalah murid yang cerdas, Albar. Sekali lagi terima kasih Bu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini, Nak? Kebetulan besok ada waktunya belajar IPA. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang dan merefleksikan pembelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran seperti apa yang sudah Ibu jelaskan kepada saya. Oke, bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut privat untuk lebih giat lagi belajar Bu. Dan saya akan menemui guru IPA dan akan meminta maaf karena telah berburuk sangka kepada beliau. Dan sedikit minta tips agar bisa belajar IPA dengan baik. Ya, bagus sekali ya. Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Ibu itu adalah murid yang cerdas. Semangat ya, Albert ya. Baik Bu, senang sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya senang hari ini.